keputusan hilirisasi itu kan milik penguasa. Nggak dilepas di pasar begitu aja. Kira saya melihat hilirisasi adalah monopoli. Kata hilirisasi adalah monopoli yang sengaja dilakukan untuk memperkaya kelompok yang diuntungkan. Jadi fenomena oligarki itu sudah bukan isapan jempol ya, nyata. Iya, ini fakta kok, nyata ya kan. Nah, makanya saya sekali lagi bilang Jokowi layak jadi Mister Dinasti Politik kok. Halo Sobat Strategi, bertemu lagi bersama saya pada kesempatan bincang-bincang hari ini. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang narasumber mantan aktivis. Yang pasti kalau bicara mantan aktivis di era sekarang berarti angkatan 98. Sudah hadir bersama kita pada kesempatan kali ini Bung Hari Purwanto. Iya. Dipanggil Bung Hari. Pada kesempatan sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ya. Iya. Siap. Oke, Bung Hari, kita ngobrol-ngobrol santai ya. SDR ini bergerak di bidang apa, Bung? Kemudian apa yang selama ini sedang dihasilkan atau kemudian sedang menyoroti apa? Oke. Makasih undangannya. Siap. SDR ini saya bentuk tahun 2011 yang memang dulu saya mengorganisir teman-teman pemuda. Oke. Sebetulnya ada buku yang sudah dibuat SDR tapi belum saya launching. Apa itu? Jadi SDR dari pemberitaan media massa. Oke. Ada buku tersebut. Mestinya saya launching tuh tahun lalu di saat ulang tahun SDR di bulan Februari, ulang tahun ke-12. 12 tahun. Ini mau ulang tahun lagi berarti nih? Ya, artinya ada rencana itu yang memang saya sudah pikir udah 10 tahun harus ada buku. Ya kan? Dan memang konsentrasinya kita lebih mengorganisir ke teman-teman pemuda. Ya. Kebetulan tahun 2011 saya pernah buat sebuah sekretariat di belakang hotel daerah Keramat ya. di dekat Salemba. Ya kan? Nah, kebetulan teman-teman pemuda itu ya artinya saya coba berikan ilmu yang saya dapat selama di kampus. Ya. Pengorganisiran ya kan, karena memang basic di kampus berorganisasi, menjadi aktivis ya kan. Akhirnya dalam proses perjalanan teman-teman ini ada yang bekerja, sampai hari ini ada yang menjadi RT. Oke. Nah, di daerah dekat Bungur Senen. Ya. Nah, gitu. Nah, dari situlah kesadaran politik mereka tumbuh. Ya kan? Dan mereka menyadari situasi hari ini karena berkat SDR pun mereka mengakui bahwa Bang, saya jadi mengenal dunia politik, dunia gerakan, kan gitu. Dari situlah saya pikir itulah sumbangsi yang bisa saya berikan. Oke. Gitu. Kira SDR sampai sekarang masih berada dan memang hari ini peran SDR saya sendiri ini lebih pada mengkritisi soal kebijakan. Pemerintah. Dan memang buku yang saya buat itu sekitar 450 halaman. Jadi memang berita SDR selama 10 tahun terakhir. Menyikapi soal isu sampai isu terakhir. Ya, artinya SDR terakhir itu kan sempat melaporkan kasus Formula E. Ya, itu di setelah penyelenggaraan Formula E era Gubernur Anies, salah satunya adalah SDR melaporkan soal case Formula E. Gitu. Makanya ketika Anies diperiksa oleh KPK terkait Formula E, salah satunya adalah laporan dari SDR sendiri. Oke. Gitu, Bu Rana. Ya. Nah, kalau anggota kepemudaan ini apakah kemudian dari mahasiswa atau kemudian memang
level pemuda pada umumnya, yang eksekutif muda atau seperti apa? Saya ragam warna di sini. Artinya kayak teman-teman di Makassar ya, SDR yang ada di Makassar sendiri ada. Tapi memang kita tidak seperti levelnya kelas ormas, ya kan? Atau organisasi kepemudaan tidak. Saya lebih menyertakan mereka bentuknya adalah sebagai sebuah simpul di setiap daerah. Ya kan? Jadi beberapa kali SDR termasuk ada yang di Banten, ya kan? Kita memang tidak berbasis terlalu banyak soal garis massa. Tetapi mereka ketika mendapat sebuah case atau terkait kebijakan di masing-masing daerah, mereka bisa menyikapinya. Artinya situasi demokrasi hari ini saya coba terjemahkan melalui SDR ini, makanya kenapa studi demokrasi rakyat. Ketika ada case-case yang misalnya bisa diakses, termasuk case di daerah, ya kan, mereka bisa berkoordinasi dengan saya di pusat. Misalnya kebutuhannya, ya sudah, misalnya di daerah tidak direspon, kita tarik ke pusat persoalan tersebut. Kalau memang di daerah bisa diselesaikan, ya sudah, tidak perlu ditarik ke pusat. Jadi lebih kepada mendidik mereka terhadap persoalan-persoalan yang ada, baik itu di level lokal maupun di level nasional, bagaimana menyikapi setiap kebijakan, apakah hari ini kebijakan tersebut memiliki keberpihakan terhadap masyarakat atau rakyat. Gitu. Nah ini Bung, hari ini kan semua sedang menyoroti demokrasi Indonesia. Betul. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan SDR, Bung Hari sendiri lah, menyikapi kondisi sekarang? Ya. Memang kemarin sempat saya ya secara sebagai lembaga studi demokrasi rakyat itu sangat prihatin. Pertama begini, saya cerita tahapan ketika sebuah demokrasi ini akhirnya diintercept oleh sekelompok atau sekeluarga atau yang namanya sebuah keinginan hasrat. Ketika yang pertama saya ingatkan waktu itu, kalau nanti bisa di searching di bulan September 2023, itu saya coba mengkritisi pernyataan Anwar Usman di salah satu universitas di Semarang, ya kan, terkait masalah kriteria umur soal cawapres. Nah, SDR waktu itu mengingatkan, jangan posisi Pak Anwar Usman saat itu menjadi ketua MK ini menjadi tidak jernih. Apalagi bicara di forum kampus dengan posisi dia diundang sebagai ketua MK. Dari situ saja itu sudah tidak etik ketika soal ketua MK bicara masalah kriteria umur. Ya. Saya coba sudah mengingatkan. Terus ketika saya coba bicara di publik, artinya saya mengeluarkan sikap, seolah-olah ini tidak ada tanggapan. Saya bilang kelihatannya, ya kan, ini akan melawan situasi dan keadaan. Nah, akhirnya terjadilah yang sama-sama hari ini publik ketahui, ya kan, bahkan sampai pada titik seorang presiden ingin ikut berkampanye, ya kan. Ini kan rentetan peristiwa ini akhirnya. Dalam beberapa hari yang lalu saya sempat coba berkontemplasi dan mengevaluasi, bahkan sampai membandingkan situasi 10 tahun yang lalu dengan hari ini. Nah, artinya dengan presiden ke-6, presiden ke-7, ini coba saya bandingkan, Bung Ronald. Ya kan? Apa sih pembedanya nih, ya kan, gitu. Dan saya lihat titiknya, kok hari ini capres yang sama dengan cawapres yang berbeda. Ya kan, gitu. Tetapi
cawapres ini mempunyai hubungan dengan presiden di masing-masing. Kalau 10 tahun yang lalu, ya kan, capresnya itu tetap Prabowo sama, cawapresnya itu Hatta Rajasa. Ya. Presidennya itu SBY. Ya. Tapi punya hubungan. Mereka ini punya hubungan besanan. Gitu loh. Ya. Dan tapi saya melihat kok SBY tidak ikut cawe-cawe. Padahal punya ruang untuk mengintercept, bahkan untuk memenangkan, ikut memenangkan dalam kontestasi 2014. Nah, hari ini presiden ke-7, ya kan, capresnya juga sama, gitu kan. Cawapresnya beda, tapi hubungannya ini antara anak dan bapak. Kan kalau dilihat, ini korelasinya sama. Mereka punya hubungan kekerabatan. Hubungan istimewa ya? Iya. Tapi kok ada sesuatu yang membedakan. Ya kan? SBY mungkin dengan intelektualitasnya, mungkin juga ada kawan-kawan yang pernah memberi gelar Bapak Demokrasi. Ternyata dia buktikan. Dia jaga citra tersebut gitu. Dia jaga gelar tersebut, ya kan? Nah, tapi hari ini jauh panggang dari api. Ya kan, dia bicara bisa, wah saya ini, bahkan pernah kalau dibilang dia menjadi bagian dari sebuah profiling reformasi, ternyata faktanya enggak. Kan gitu. Dia sangat berhasrat betul ingin menjaga kekuasaannya, ya kan. Nah, dua perbandingan ini yang saya bilang, loh, ini kok dengan capres yang sama, ya kan. Cawapresnya juga punya hubungan dengan presiden, tetapi wah sangat jauh dengan itu. Mungkinkah kemudian akhirnya presiden saat ini, Jokowi, belajar dari fenomena 2014 yang lalu? Artinya kan ini sama-sama punya hubungan istimewa. Tapi kemudian presiden saat itu SBY tidak mengambil opportunity untuk bermain. Sehingga kemudian yang saat ini belajar dari situ, akhirnya dia, kenapa gua nggak ikut bermain? Baik gue ikut aja bermain. Saya melihat bahwa ternyata SBY itu lebih menjaga sebuah dinamika berbangsa dan bernegara. Kalau dia memang pengen punya hasrat ya. Karena secara kepartian dia punya. Pada saat itu ya, 10 tahun yang lalu ya kan. Nah, saya melihat SBY itu lebih nyata menjaga hubungan kehidupan berbangsa dan bernegara dibandingkan seorang Jokowi yang coba mempertahankan keturunannya, dan saya lihat dia sadar bahwa dia tidak memiliki alat politik parpol, ya kan. Dia ini coba menjaga popularitas beliau, ya kan, popularitas Jokowi, ya kan, yang bisa memberikan impact buat keluarga, ya kan, dibandingkan dia harus menjaga sebuah tatanan berbangsa dan bernegara dengan aturan dan konstitusi yang sudah ditetapkan. Oke, kalau menurut Bung dan kawan-kawan di SDR, kenapa Jokowi mengambil langkah tersebut? Dia coba mempertahankan itu agar popularitas dia tetap terjaga, agar dia tetap bisa menjaga keluarga dan gerbongnya, ya kan. Karena dia sadar, ya kalau mau boleh kita jujur ya, Jokowi ini kan diusung oleh PDIP karena hasil oposan yang dilakukan PDIP 10 tahun selama di era SBY, ya kan. Dan Jokowi muncul sebagai seseorang yang antitesa terhadap SBY pada saat itu, ya kan. Nah, karena proses aji mumpung inilah, ya kan, Jokowi saya lihat aji mumpung karena faktanya yang bekerja adalah PDIP Perjuangan, bukan sosok atau ini, karena
Jokowi ini dapat lebih tepatnya saya anggap dapat durian runtuh. Oke. Ya kan, durian runtuh di saat hasil oposisi PDIP selama 10 tahun. Ketemulah sosok yang sebagai pembanding antara SBY dengan Jokowi. Oke. Pada saat itu ya? Pada saat itu. Sehingga publik pun menangkap. Kan gitu. Nah, karena dapat durian runtuh, nyaman, ya kan? Karena kenyamanan, ya kan? Dan popularitas terjaga, keluarga terpenuhi, kan gitu. Sehingga mencari kesempatan. Kan gitu. Ya, merasa dia Raja Jawa, ya kan. Hari ini kekuasaan dia pegang, apapun bisa dia lakukan. Bahkan dia bisa mengintervensi segala apapun. Ya kan? Nah, ada satu catatan, Bung Ronald, yang sangat ini di media juga akhirnya yang sebenarnya jadi catatan. Statement seorang Jokowi yang merasa arogan dan sombong, itu sangat saya catat sekitar bulan September awal bulan 2023. Di mana dia menyatakan di sebuah pertemuan relawan saat itu, yang dia katakan bahwa saya tahu semua arah politik ketua umum parpol berdasarkan informasi BIN, BAIS, Polri, dan TNI. Itulah menjadi catatan buat saya betapa sombongnya seorang penguasa. Gitu. Disitulah arogansi otoritarian yang dia nyatakan di publik sebagai seorang penguasa. Oke. Nah, pada hari ini kan kita bisa lihat. Betul. Ya kan? Nah, apa kemudian yang coba kawan-kawan atau Bung Hari gulirkan untuk kemudian menyikapi kondisi itu? Jadi artinya beberapa konsolidasi teman-teman. Ya, setelah peristiwa putusan MK itu, ya kan, berapa teman-teman aktivis itu berkonsolidasi. Saya juga paham ada beberapa teman-teman yang sudah masuk di tim ses di capres hari ini, bahkan ada yang terlibat sebagai relawan. Tapi saya bilang ke beberapa kawan yang saya kontak, yang saya temui, termasuk senior-senior yang saya temui, saya bilang, Bang, hari ini musuh kita sama, bahwa situasi demokrasi kita lagi nggak baik-baik aja ini, Bang. Ya kan? Itu bisa gejala itu bisa kita lihat, ya kan. Gitu. Bahkan bisa kita rasakan, tapi tidak bisa kita sentuh, Bang. Kan gitu. Dan mereka mengakui. Dan awal saya memulai itu, saya coba kumpulkan teman-teman segenerasi, ya kan. Akhirnya memiliki frame yang sama, ya kan. Dan saya tidak berkomunikasi yang di paslon nomor 2, jujur saja. Ya kan, karena ya mereka sudah pasti akan ke sana, dan itu terbukti kan hari ini bahwa presiden sendiri juga sudah ikut terlibat secara langsung. Ya kan, dan gerakan-gerakan itu mulai ya terasa hari ini, konsolidasi, ya kan, yang memang hari ini semua komponen merasakan. Dan SDR selama sejak ya, tadi yang saya bilang sejak Anwar Usman menyatakan itu, mungkin hari ini SDR akan tetap mengkritisi lewat tulisan, lewat siaran pers, karena bagaimanapun hari ini dunia itu dalam genggaman, setiap orang punya handphone hari ini, ya kan. Bahkan hari ini orang lebih banyak, ya surat kabar pun sudah tidak ada kan gitu loh, orang lebih banyak lihat link
pemberitaan ya kan, media online hari ini menjadi rujukan. Dan SDR akan tetap mengkritisi ini sampai kapanpun, karena jangan kita biarkan situasi hari ini, rusaknya demokrasi kita ini akan menjadi sebuah catatan buruk. Ya kan? Saya sempat terlintas pada saat itu, Bung Ronald ya. Akan jadi apa Indonesia? Bahkan mungkin bukan buat saya, bukan buat anak dan cucu saya, ketika sebuah nepotisme yang nyata-nyata depan mata, ya kan? Ini kita biarkan. Padahal cita-cita 98 dulu kan anti korupsi, kolusi dan nepotisme, ya kan? Tapi ini kok nyata. Apakah legacy ini yang akan kita tinggalkan ke anak cucu kita? Ya kan? Bahwa ketika nanti anak saya misalnya bertanya, ya ayah ini bukan siapa-siapa, ya kan? Tapi teman saya jadi apa-apa kalau dekat sama penguasa dan pengusaha. Kan itu, ya kan? Oligarki ya kan gitu. Jadi itu yang membuat saya kadang, kok seperti ini. Dan ada satu catatan, Bung Ronald, yang saya coba ini ya, bandingkan antara SBY dengan Jokowi. Ada dua institusi aparat penegak hukum. Ini yang di era SBY tidak pernah sentuh. Soal Adi Makayasa. Ya kan, Adi Makayasa. SBY sangat menjaga itu. Jokowi tidak. Itu loh. Dalam pilihan-pilihan kepemimpinan. Iya. Di SBY seorang panglima itu rata-rata pasti Adi Makayasa. Ya. Karena beliau juga berasal dari sana. Kan itu. Artinya memilih pemimpin itu memang berdasarkan hasil kriteria dan proses yang panjang kan gitu. Pucuk pimpinan ya. Ini tidak jauh berbeda. Itu yang saya lihat, ada budaya-budaya yang coba SBY lebih menjaga. Kalau ini tidak, coba acak-acak dan intercept. Itu faktor kedekatan. Ya, emang ini filosofi kotak-kotak yang dulu jadi legacy Jokowi kan? Ya kan gitu loh, semua orang di kotak-kotak. Akhirnya kayak ditaruh adu cupang. Gitu loh, orang diadu ya kan. Satu sisi diadu di sini kan gitu. Malah bikin gak nyaman. Iya kan? Nah makanya saya bilang, apa ini yang mungkin itu ya, yang pernah makin mempertebal diri dia. Mempertebal perilaku Jokowi hari ini, yang memang tidak demokratis, ketika dia sudah pakai baju Amangkurat. Gitu loh, pada saat 17-an kan gitu ya kan. Itu kan saya ngeliat, jadi ini yang penguasa maksud kan gitu. Dia kan bukan pemimpin, penguasa akhirnya, ya kan. Nah, saya sih ya jatuh bangun bangsa dan negeri ini, ya kan. Itu kan tidak hanya sudah pasti bagaimana peran pemimpinnya, ya kan. Tapi saya jujur sangat kecewa situasi hari ini kan gitu. Ya bagaimanapun saya juga ikut terlibat membela kebijakan Jokowi ya kan. Gitu loh. Tapi saya sangat sedih hari ini. Tapi ya mau apa dikata, ya kan. The show must go on, ya kan. The show must go on. Ya berjalan, ya sudah, ya kan. Air ke air, minyak ke minyak. Ya. Itu saja. Hukum alam berlaku. Hukum alam berlaku. Jadi hal demokrasi hari ini pilihannya adalah to be or not to be. Oke. Ya kan. Ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat bahwa kan memang para pengamat di luar sana menyatakan bahwa ini ada politik yang anomali yang dimainkan oleh Jokowi. Tuh. Dari koalisi yang dibangun pun, quote unquote, ada perumpamaan Sandra yang dibangun di situ. Nah memang ini akhirnya kalau kita lihat kan KKN yang berlaku,
kemudian itu mengancam demokrasi yang berjalan pada hari ini. Nah, kawan-kawan SDR atau Bung Hari sendiri kira-kira memiliki solusi atau kemudian tawaran solusi apa kepada publik pada hari ini ketika proses pemilu sebentar lagi akan kita hadapi, kurang lebih ya sudah 12 hari ke depan, ya kan? Apa yang kemudian kira-kira bisa ditawarkan ke publik? Saya sih begini, sederhana, hari ini kita memiliki kekuatan teknologi yang nggak bisa kita hindari. Gadget itu menjadi hal utama setiap masyarakat. Setiap individu hari ini memiliki gadget. Yang pasti saya berharap jaga TPS, tolak kecurangan. Oke. Artinya masih bersepakat dengan pemilu ya? Artinya tetap itu, karena ya prosedur, kalau kita mengakui sebuah demokrasi adalah demokrasi yang tetap kita jaga. Ya kan? Masyarakat hari ini kan menjadi bagian dari pemilu. Nah, tinggal apakah terjadi kecurangan yang dimaksud, kan gitu. Karena indikasi ke arah sana sudah ada, kan gitu. Bahkan statement-statement yang mengarahkan pun ya artinya dengan presiden ikut terlibat kampanye aja berarti kan perangkatnya akan ikut, kan gitu. Nah, pasti akan segala cara digunakan, kan gitu. Karena itu gunakan gadgetmu, foto hasil di TPS, kan gitu. Apakah misalkan strategi siap menerima pengaduan, kan gitu. Ya kan, hasil foto-foto tiap warga, ya kan, apakah ada nomor hotline atau apa yang akan masuk, kan gitu. Itu tinggal soal kekuatan hari ini, karena kita tidak bisa pungkiri kekuatan teknologi hari ini tidak bisa kita hindari, ya kan. Tinggal bagaimana hari ini kita menjaga demokrasi kita, apakah berjalan sesuai dengan kaidah-kaidah yang kita harapkan. Apakah yang namanya keadilan itu didahulukan atau perdamaian yang didahulukan, kan gitu. Kita kan sering dengar hari ini slogan pemilu damai, ya kan. Tapi kan adil dulu baru ada damai, ya kan. Kalau nggak adil gimana? Ya kan banyak contoh hari ini. Ada salah satu paslon yang mungkin akan melakukan kampanye, busnya udah suruh kembalikan, kan gitu. Berita, artinya di kondisi di masyarakat pressure, tekanan itu terjadi. Bahkan ada yang bagi sembako, ya kan, bansos, tapi ada yang pakai baju paslon di tempat tersebut, kan gitu. Bung Ronald, yang kayak gini-gini kan nggak mungkin kalau tidak tersusun dan terencana. Kalau saya bilang TSM, terstruktur, sistematis, dan masif, kan gitu. Nah, TSM ini kan hanya dimiliki oleh siapa? Ya presiden dan perangkatnya lah, ya kan. Itu masyarakat apa? Ya kan, publik apa yang punya? Mereka ya selemah-lemahnya itu paling ngadu ke tetangganya, ya kan. Ya paling bisa dia ngadu ke Tuhan, ya kan, gitu. Nah, artinya saya tetap bahwa prosedur demokrasi yang tidak dicederai oleh kelompok-kelompok yang memang berharap paslonnya menang, ya kan. Ya kita fair play aja lah. Kalau bertanding itu loh. Ya, kalau nggak fair play ntar penonton kan ikut turun kan ke lapangan, kan gitu. Kalau dalam istilah sepak bola kan gitu, ya kan. Wah, kita ikutan kalau gini, ya kan. Gitu. Nah, saya cuma mengingatkan, ya kan. Ya bagi loyalisnya presiden, ya kan, dan perangkatnya sudahlah, jadi fair play aja lah. Ya kan. Jangan aneh-aneh, ya kan. Jangan ini akhirnya kita tahu bahwa Indonesia ini budaya amok. Ya kan. Kalau sampai itu terjadi, ya kan, ya jangan salahkan masyarakat. Ya, karena kan kalau dari kelompok 02, mereka kan sudah menggaungkan bahwa satu putaran, ya kan. Nah,
Kemudian juga didukung oleh hasil survei yang kemudian tiba-tiba terus meningkat. Nah, tiba-tiba nanti andaikan tidak menjadi 1 putaran, jadi 2 putaran, apa yang akan terjadi? Ya, ya itulah hasil lah akhirnya kalau saya lihat. Tapi memang saya mau cerita sama Bung Ronald itu. Ada yang menyampaikan ke saya kan bahwa ada satu lembaga survei ternama lah, ya kan, udahlah bro, ya kan, gue ini cuma suruh ngerjain elektabilitas katanya, ya kan gitu. Oh gitu, ya kan. Bahkan dia nggak akan berani mengeluarkan quick count nanti di 2024. Karena tugasnya untuk elektabilitas. Ya artinya itu satu lembaga survei ternama yang bercerita. Berarti kan ada penggiringan nih. Arti kata ada operasi. Ada messenger yang berjalan, ya kan? Atau ada kurir yang berjalan menemui lembaga-lembaga survei yang memiliki nama. Kan gitu. Dan antara survei dengan fakta di lapangan juga publik sudah tahu gitu. Ya kan? Nah, apalagi ada indikasi-indikasi misalkan penyanderaan case hukum. Ya kan? Yang tadinya kelihatan tidak terlibat, habis ada tekanan-tekanan, besoknya langsung terlibat, berubah. Artinya gini, suasana kebatinan hari ini di situasi dengan yang saya bandingkan tadi antara SBY dengan Jokowi, ini suasana kebatinan berbangsa dan bernegaranya jauh berbeda. SBY menjaga sebuah fair play demokrasi lewat yang namanya pemilu, ya kan. Kalau Jokowi tidak. Bagaimana pemilu itu ini hanya menjadi cover. Yang pasti gimana caranya gue harus menang, apapun caranya. Gitu. Dan ini kan akhirnya yang merusak demokrasi kita, ya kan. Dan Jokowi ini akhirnya bukan sosok reformis, lebih saya bilang Mister Dinasti Politik. Gitu. Mister Dinasti Politik. Iya, saya pikir layak dia dapat award Mister Dinasti Politik kan gitu loh. Ya kan, karena gini, saya juga bingung ketika tadi saya bilang bahwa legacy apa yang saya tinggalkan buat anak-anak saya ya. Karena jangan sampai proses regenerasi di Republik ini itu tidak sesuai tatanan, tidak melewati anak tangga. Kita mau ke puncak aja harus melewati anak tangga. Bahkan kita mau ke gunung pun kita harus melewati pos-pos yang kita lewatin, kan gitu. Jangan semua itu akhirnya pakai cara jalan tol. Atau mentang-mentang dia bangun tol hari ini kan gitu, bangun tol di mana-mana semua dia harus mau simple, ringkas, nggak bisa. Tapi kan kepentingan pribadi. Sama seperti saya ngomong, saya mau bicara soal misalnya hilirisasi. Hilirisasi itu adalah monopoli. Pada hari ini faktanya. Iya, hilirisasi itu monopoli. Hilirisasi itu hanya kedok, pemanis. Faktanya itu monopoli kok. Supaya apa? Supaya orang terpetakan. Ya kan? Menjerat hilirisasi itu bagian juga menjerat lawan-lawan bisnis kok. Tuh. Ya kan? Karena akan ketahuan siapa lawan-lawan bisnisnya. Di ujungnya siapa yang dekat dengan kekuasaan? Kenapa? Keputusan hilirisasi itu kan milik penguasa. Nggak dilepas di pasar begitu aja. Kira saya melihat hilirisasi adalah monopoli. Ya kan? Kata hilirisasi adalah monopoli yang sengaja dilakukan untuk memperkaya kelompok yang diuntungkan. Udah itu aja. Jadi fenomena oligarki itu sudah bukan isapan jempol ya, nyata. Iya, ini fakta kok, nyata ya kan. Makanya saya sekali lagi bilang Jokowi layak jadi Mister Dinasti Politik loh. Jadi Mister Dinasti Politik. Siap.
Oke, Bung Heri Purwanto. Ya. Terima kasih untuk bincang kita. Siap. Sobat Strategi, apakah yang disampaikan oleh Bung Hari akan menjadi kenyataan esok hari? Itu semua bisa Anda resapi dan Anda tentukan di tanggal 14 Februari yang akan datang. Sampai ketemu.